ragam tes penalaran verbal dan tes penalaran kuantitatif bagi para calon peserta Kartu Prakerja 2023. Simak di sini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Informasi pada kali ini masih saya bahas tentang informasi terbaru seputar Kartu Prakerja 2023. Dan lebih spesifiknya akan saya bahas tentang tes kemampuan dasar yang harus dikerjakan oleh calon peserta Kartu Prakerja setelah melakukan pendaftaran dan penginputan data diri serta mengisi pernyataan yang diberikan. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana jenis atau ragam tes penalaran verbal dan tes penalaran kuantitatif yang diberikan oleh tim prakerja kepada para calon pesertanya, pastikan kalian untuk menyimak video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan tidak gagal paham. Terima kasih saya sampaikan pada teman-teman yang telah mengklik video ini. Semoga teman-teman mendapatkan balasan yang berlipat ganda ya. Dan mohon dukungannya dengan cara mensubscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, dan juga tinggalkan jejak dengan like dan komennya ya. Sekali lagi semoga kebaikan teman-teman akan kembali kepada kalian dengan berlipat ganda. Terima kasih disampaikan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Tes kemampuan dasar merupakan prasyarat untuk menerima Kartu Prakerja. Jadi, bagi para calon peserta Kartu Prakerja harus mengerjakan soal kemampuan belajarnya. Dan kemudian untuk tes kemampuan dasar ini terdiri dari 40 soal dan harus dikerjakan dalam waktu 40 menit. 40 soal tersebut adalah dibagi menjadi dua, yaitu tes tentang penalaran verbal dan juga tes penalaran kuantitatif. Di situ nanti akan tertera bagaimana cara mengerjakan atau tata cara peraturan dalam pengerjaan dan sebelum pengerjaan juga. Dan demi kelancaran teman-teman dalam mengerjakan tes-tes tersebut, perlu dipahami bahwa untuk tes penalaran verbal akan terdiri dari 20 soal dan harus dikerjakan dalam waktu 20 menit. Kemudian juga untuk tes penalaran kuantitatifnya juga akan diberikan soal sebanyak 20 soal dan harus dikerjakan selama waktu 20 menit juga ya. Jadi jika teman-teman dalam mengerjakan soal-soal tersebut melebihi dari waktu yang diberikan, otomatis layar akan tertutup dan dianggap selesai dan jawaban juga sudah dikirim ke tim prakerja. Jadi pastikan teman-teman untuk menyiapkan terlebih dahulu seperti kertas ataupun pulpen untuk coret-coret, terutama dalam pengerjaan tes kuantitatifnya. Di sini saya perlu sampaikan bahwa setiap calon peserta Kartu Prakerja akan menerima jenis tes yang berbeda. Maksudnya bentuknya berbeda tetapi untuk pengelompokan yang sama. Untuk tes penalaran verbal itu terdiri dari kemampuan kita untuk menganalisis bacaan, kemudian ada juga tentang padanan kata dan juga pengelompokan kata. Sedangkan untuk tes kuantitatifnya itu terdiri dari deret bilangan ya. Kita disuruh untuk menggunakan penalaran kita dan juga soal berupa soal cerita. Ini contoh-contoh soal untuk tes penalaran verbal yang kebetulan muncul di layar saya saat layar HP dari keluarga saya saat mengerjakan tes yang diberikan. Seperti ini pertanyaannya, bentuk pertanyaannya. Sekali lagi saya sampaikan kemungkinan untuk yang muncul di layar teman-teman itu berbeda karena tim prakerja akan menyesuaikan tes tersebut sesuai dengan background atau latar belakang dari pendidikan calon peserta Kartu Prakerja itu sendiri. Sebagai contoh ini yang pertama, ini contoh bentuk soalnya dan saya jawaban yang ini. Mungkin teman-teman punya jawaban yang lain, itu jawab saja menurut menurut teman-teman paling tepat. Kemudian ini ada contoh soal lagi seperti ini.
Jadi kita intinya harus menganalisis bacaan tersebut sebelum menjawabnya. Jadi harus dipahami per kata ya. Ini contoh yang lain tentang seperti ini. Kemudian ada juga yang seperti ini. Ini sudah saya jawab, tapi ada kemungkinan jawaban teman-teman juga berbeda dengan saya ya. Oh ya, sebagai informasi tambahan, ini adalah soal yang diberikan oleh tim prakerja kepada saudara saya saat mendaftar kartu prakerja, dan sebagai informasi untuk kalian, saudara saya tersebut memiliki background atau latar belakang pendidikannya adalah SD. Jadi kemungkinan jika teman-teman memiliki latar belakang pendidikannya adalah selain SD, yaitu SMP atau SMA atau bahkan S1 dan S2, kemungkinan tingkat kesulitannya akan berbeda di atasnya, tapi tidak menutup kemungkinan jenis soalnya ataupun bahkan soalnya kata-katanya juga sama. Jadi tidak tentu ya, tapi biasanya akan disesuaikan dengan latar belakang dari pendidikan calon peserta. Ini contoh untuk padanan kata dan ini jawaban saya. Teman-teman bisa tulis misalkan di kolom komentar, misalkan jawaban teman-teman menurut teman-teman beda dengan saya ya, atau menurut teman-teman jawaban saya itu keliru. Ini untuk contoh tes penalaran kuantitatifnya. Untuk kuantitatif karena saya memang mengejar waktu, tidak saya banyak untuk ambil screenshotnya ya. Ini contohnya saja. Untuk ada penambahan, kita harus menganalisis menggunakan penalaran kita. Ada jam, menit, detik digunakan, kemudian disuruh untuk mengkonversikan ke bentuk detik. Jadi ini menurut saya jawabannya ini. Menurut teman-teman apa, bisa tulis di kolom komentar. Ini tentang deret. Deret bilangan ini dari 5 ke 7 berjarak 2, 7 ke 11 berjarak 4, 11 ke 17 berjarak 6. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap bertambah angkanya itu bedanya atau selisihnya bertambah 2. Untuk angka 1 ke 2 itu beda 2 angka, kemudian beda 4, beda 6, beda 8. Berarti untuk angka setelah angka 25 harusnya bedanya yaitu beda 10. Maka saya jawab 35. Tapi misalkan teman-teman memiliki pemikiran yang berbeda, silakan bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar juga. Untuk tes penalaran kuantitatif banyak soal ceritanya, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak sempat untuk mengambil contoh soalnya, hanya beberapa saja, dan ini adalah soal yang terakhir yang saya kerjakan waktu itu. Ini tentang X dan Y. Pada kotak pertama 832, terus kotak yang selanjutnya 6 dan 24, 4, 16. Dari ketiga kotak tersebut dapat disimpulkan bahwa antara angka yang kotak kecil pertama dan kedua itu perbandingannya adalah 1:4, yang kedua juga 1:4, ketiga juga 1:4. Maka di sini kita disuruh untuk mencari X dan Y-nya, maka teman-teman cari jawabannya yang perbandingannya sama, yaitu antara X dan Y-nya, X-nya 1, Y-nya 4. Jadi seperti itu ya. Demikian yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini mengenai ragam tes kemampuan dasar yang terdiri dari tes penalaran verbal dan tes penalaran kuantitatif yang diberikan tim prakerja pada saudara saya saat menyelesaikan tes tersebut. Sekali lagi, kemungkinan tes yang akan dihadirkan atau ditampilkan kepada layar teman-teman itu berbeda, tetapi ini sebagai rujukan kebanyakan jenisnya sama, hanya soalnya yang berbeda, angka ataupun kata-katanya yang berbeda. Semoga bermanfaat, dan apabila teman-teman merasa informasi ini bermanfaat, silakan share ke media sosial yang teman-teman miliki. Salam sukses selalu untuk kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.